Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 1 DPR RI mendesak aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI segera mengambil langkah untuk membebaskan para sandera dan menumpas gerakan kriminal bersenjata di Papua karena aksi tersebut telah mengancam kedaulatan NKRI. Anggota Komisi 1 DPR RI Andreas Hugo Pareira mendesak aparat keamanan baik TNI maupun kepolisian segera melakukan langkah tegas untuk membebaskan masyarakat sipil yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun Andreas mengingatkan agar aparat keamanan perlu melakukan identifikasi secara jelas dan tepat terhadap para pelaku dan provokator gerakan ini, sehingga tidak terjadi tindakan salah sasaran. Selain itu, tindakan tegas yang akan dilakukan aparat juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Kita minta dan kita mendukung supaya aparat baik TNI maupun Polri bisa secepatnya melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak gitu, dan bisa secepatnya membebaskan daerah tersebut dari penyanderaan gitu. Anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata merupakan pelanggaran hukum berat. Pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat hal ini terus terjadi. Oleh karena itu, Jazuli mendesak pemerintah segera membuat skema pembebasan masyarakat sipil serta menumpas secara tuntas gerakan kriminal bersenjata ini. Jazuli juga menyoroti masalah kepemilikan senjata ilegal. Hal ini juga perlu ditelusuri karena masyarakat sipil tidak diperbolehkan memiliki senjata secara bebas. Sudah jelas ketika ada orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, ya dia harus melakukan tindakan itu. Apa menunggu bencananya melebar dulu dan seterusnya, kan enggak. Kita tahu di sana harus ada treatment dan treatment itu ya harus diperhatikan. Tetapi bukan berarti kita lalu berretorika kemudian dibiarkan orang yang tersandera itu. Harus diselesaikan dengan segera dan diusut senjata itu dari mana. Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Terkait aksi pembakaran markas Polres Darmas Raya Provinsi Sumatera Barat, Komisi 3 DPR RI menyesalkan insiden tersebut karena mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding menilai peristiwa pembakaran markas Polres Darmas Raya yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan suatu kelalaian pihak kepolisian. Menurut Suding, salah satu tugas kepolisian adalah mengantisipasi berbagai tindakan kejahatan, namun yang terjadi justru markas polisi menjadi sasaran teror. Lebih lanjut, Sarifudin Suding meminta Polri melakukan evaluasi terhadap standar keamanan di berbagai wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, agar dapat mencegah dan mendeteksi lebih awal aksi terorisme. Kantor-kantor aparat pengamanan kita, dalam hal ini pihak kepolisian ya, yang memang diberikan amanah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, justru menjadi sasaran, kan begitu. Nah, ini yang merisaukan kita semua karena institusi yang diberikan untuk menjaga rasa aman, nyaman terhadap warga negara justru tidak mampu ya, katakanlah menjaga dirinya sendiri, dan itu menjadi sasaran, kan begitu. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menegaskan Polri dan BNPT harus mampu menjelaskan apa perbedaan peristiwa kriminal dan dengan kejahatan kriminal yang masuk dalam kategori terorisme. Sehingga dalam proses penegakan hukum dapat dilandasi dengan azas pembuktian yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Terorisme. Arsul meminta Polri untuk mengusut tuntas semua para pelaku serta menyelidiki motif dan latar belakang terjadinya insiden pembakaran Polres tersebut. Terjadi di Papua itu tidak dikenakan, inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat luas. Saya kira ini memang juga harus dijelaskan secara tuntas ya oleh Polri, oleh BNPT. Apa sih distingsi pembedaan sebuah peristiwa kriminal itu masuk terorisme dan apa yang tidak masuk terorisme ya. Selama distingsi itu tidak terjelaskan ya, itulah mengapa ya di dalam pembahasan RUU terorisme itu definisi terorisme itu menjadi makin diperlukan. Jib dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait blokade yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia, DPR RI meminta pemerintah membangun network dengan negara-negara penghasil minyak sawit dan membangun industri olahan minyak sawit di Indonesia. Ketua Komisi 6 DPR RI Teguh Juwarno menyayangkan sikap Uni Eropa yang sampai saat ini masih melakukan diskriminasi terhadap produk minyak kelapa sawit atau CPO asal Indonesia dengan melakukan tindakan menghalangi, bahkan membatasi CPO asal Indonesia untuk memasuki pasar Uni Eropa, seperti pengenaan bea masuk yang tinggi. Menurut Teguh Juwarno, tindakan diskriminatif tersebut jelas terlihat dari berbagai black campaign yang dilakukan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia yang kerap dikaitkan dengan isu lingkungan, seperti penggundulan hutan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Padahal saat ini Indonesia telah memberlakukan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yang merupakan sertifikasi sawit yang ditujukan untuk menjamin aspek keberlanjutan lingkungan di tiap perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menyuarakan secara sangat keras di dalam pertemuan tersebut bahwa persoalan kelapa sawit kita sudah sangat memperhatikan sustainable environment. Ini negara juga harus ikut terlibat, diplomasi negara. Menurut saya bagus sekali kalau Pak Presiden juga ikut turun tangan, tapi parlemen kita juga ikut membantu dalam diplomasi anti kelapa sawit yang dikembangkan oleh negara-negara Uni Eropa. Anggota Komisi 4 DPR RI Taufik Abdullah mengatakan industri kelapa sawit adalah salah satu industri padat karya di mana 42% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. Oleh karena itu, Taufik mendesak pemerintah Indonesia untuk membangun network dengan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit dan membangun industri olahan kelapa sawit di Indonesia. Produksi sawit itu jangan hanya dilempar ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah seperti itu. Karena itu harus ada upaya dari negara untuk bagaimana menciptakan industri-industri olahan sehingga petani itu akan dengan gampang melemparkan itu ke pasar dengan harga yang maksimal. Nanda Oktaviani dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.